Probolinggo, di mana di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya, yaitu Ibu Adriana Mustika Putri yang merupakan guru kelas 6 di SDN Nusantara 1 Wonomonto, Kabupaten Probolinggo, di mana pada saat itu beliau mengambil materi bahasa Indonesia, yaitu memahami dan membuat berbagai jenis formulir. Nah, selain itu, pada percakapan pasca observasi ini, saya juga akan membersamai UAN untuk bersama-sama menganalisis tentang rencana perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran di masa yang akan datang, di mana diantaranya yaitu di sini yang akan ditingkatkan oleh UAN, yaitu untuk dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alur yang sudah direncanakan atau SOP. Kemudian yang kedua di sini, UAN akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang ingin dikembangkan adalah meningkatkan pemahaman murid dalam membuat berbagai jenis formulir. Nah, juga berdasarkan saya juga di sini akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap observasi yang telah saya lakukan di kelas UAN. Dengan harapan di sini juga dapat meningkatkan kompetensi kami sebagai pendidik. Nah, untuk mempersingkat waktu, sesi ini akan segera saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Aan? Terima kasih ya Bu Aan. Seperti yang sudah kita sepakati sejak kemarin, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, gitu ya. Sekaligus saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya di saat saya mengobservasi pembelajaran Bu Aan di kelas 6 tempo hari. Gitu, ya, baik, silakan. Siap ya Bu Aan ya? Iya. Nah, sebelum saya mulai lanjut, Bu Aan masih ingat saat itu ketika saya masuk ke kelas Bu Aan? Ingat itu ya. sangat grogi pada saya. Jadi perasaannya grogi gitu ya? Iya, benar. Kenapa Bu? Karena biasanya kan sebagai teman sejawat nih. Nah, Iya. sekarang sebagai supervisor saya ya. Benar. Wah, saya jadinya nggak enak ini Bu. Padahal menurut saya cara mengajar yang Bu Aan itu sudah sangat bagus sekali menurut saya. Masih belum Bu, masih kurang. Banyak sekali yang saya sampaikan di Pak, banyak sekali kekurangan. Tapi tidak masalah kok Bu. Saya rasa Bu Aan bisa mempertahankan apa yang sudah baik. Hanya perlu perbaikan di bagian-bagian tertentu saja kok Bu. Dan di sini kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama gitu Bu Aan. Gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja seperti biasa gitu. Ya, Gitu ya. Jadi kita lanjut ya Bu Aan. Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bu Aan. Jadi saya di sini tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahannya Bu Aan begitu dalam hal mengajar. Karena Bu Aan tentunya sudah sangat berpengalaman begitu, sudah menguasai pembelajaran di kelas Bu Aan gitu. Jadi saya mohon maaf. Karena jujur saja, saya di sini pun juga sebenarnya masih dalam tahap belajar begitu. Namun berdasarkan kesepakatan kita yang sudah kita sepakati bersama begitu pada saat observasi yang lalu begitu, maka penting di sini saya sampaikan hasil pengamatan saya begitu. Pada saat Ibu mengajar begitu beberapa waktu yang lalu gitu ya. Oke. Tidak masalah Bu Evi, silahkan. Saya mohon izin kalau begitu ya Bu. Kalau menurut pengamatan saya, Bu Aan itu sudah baik dalam melaksanakan tugas mengajar menurut saya di kelas Bu Aan ini. Walaupun masih ada yang harus itu seperti yang Bu Aan tadi bilang, masih ada yang harus diperbaiki begitu. Menurut Bu Aan sendiri bagaimana? Apakah pada saat itu rencana pembelajarannya sudah berjalan sesuai rencana begitu? Saya rasa saya sudah melaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya sudah buat. Tapi pada saat kemarin, itu saya rasa belum semaksimal mungkin. Karena pada saat itu siswa itu sangat pasif. Terus belum ada yang berminat lah ya pada saat saya mengajarkan materi yang saya sampaikan.
Padahal di situ saya sudah menekankan hal-hal yang penting untuk dibicarakan oleh siswa dan diskusi tentang siswa pada saat itu. Tapi siswa belum bisa menyampaikan apa yang dia sampaikan, kasus Apa mungkin karena kehadiran saya gitu ya, padahal saya sudah di belakang gitu ya, yang mungkin anak-anak groginya di situ. Iya, jadi menurut saya pun juga begitu Bu. Dalam pemberitaan saya rasa apa ya, penekanan ya, butuh penekanan untuk membuat anak-anak itu apa, motivasi belajarnya lebih meningkat di begitu. Misalkan apa ya, berupa contoh-contoh jadi untuk apa, memancing anak-anak itu biar terlihat aktif gitu karena menurut muridnya masih pasif gitu. Iya, Ya mungkin bisa juga dari suara mungkin begitu. Muridnya buaan kan banyak gitu ya. Ya banyak. Jadi mungkin untuk murid-murid yang duduknya di belakang itu suaranya buaan kurang terdengar begitu. Ya. Jadi mungkin itu salah satu penyebab sehingga muridnya itu masih terlihat pasif gitu. Iya. Benar Bu Evi. Saya kemarin itu sudah mencoba untuk menekankan suara saya, mungkin yang dari belakang belum terdengar jelas seperti itu. Ya, kalau menurut saya itu apa ya mungkin nanti kalau waktu mengajar apa ya, buaan tidak bisa ke tempat gitu lah, jadi berkeliling begitu ya, bisa dilakukan mungkin ya. Oh iya, Jadi mendekati murid-murid yang kurang terjangkau dengan suaranya buaan lah maksudnya. ya bisa jadi seperti itu ya, karena kurangnya saya juga kurang mendekati anak-anak juga, jadi saya nggak merasa pasif gitu. Nah kalau begitu baik Bu An ya. Menurut hasil observasi yang saya lakukan di kelas kedua ini, saya rasa apa ya, perlukah Ibu menyatakan apa yang Ibu rasakan, Ibu bisa sedikit menganalisis gitu? Ya benar, bisa. Bahwa seperti ini mungkin saya itu bisa menekankan suara lebih keras lagi untuk yang di daerah tempat di paling belakang, karena kan suara saya kan kadang kurang keras. Jadi hal itu harus ditekankan lebih lagi seperti itu. Terus yang kedua, mungkin saya harus membuat apa ya, anak-anak itu berpikir lebih kritis lagi. Seperti kemarin materi itu kan anak-anak cuma apa ya, yang mendengarkan saja. Kalau yang ini bisa saya lakukan untuk pembelajaran berikutnya, mungkin saya bisa mengajak anak-anak itu mencari media yang lain seperti itu. Terus yang kedua, saya harus mendekatkan diri kepada anak-anak, karena kan karakter anak-anak itu kan berbeda-beda. Karena ada yang kadang dalam kelas itu dia suka bicara. Itu saya harus mendekatkan diri anak-anak. Jadi secara pribadi gitu ya. Ya bagus sekali itu menurut saya Bu An. Jadi Bu An bisa memberikan penekanan-penekanan seperti yang tadi sudah Bu An sampaikan, ataupun bisa mengulang kembali gitu pada hal-hal yang dianggap penting begitu ya. Bagaimana dari pembelajaran itu yang butuh penekanan atau butuh pengulangan begitu ya Bu An ya. Benar, saya akan coba melaksanakan saran-saran yang tadi Bu Evi sampaikan. Secara umum Bu An, bagaimana sih pendapat Bu An mengenai sesi pembelajaran yang saya observasi waktu itu? Kemarin pada saat yang observasi itu, sebenarnya jujur itu ada tantangan sendiri bagi saya. Gimana saya harus menggali potensi diri saya, terus menggiring murid, gimana caranya agar anak-anak itu bisa aktif, kemudian mereka semangat juga dalam belajar, kemudian menggali potensi anak-anak. Nah itu kan tiap anak-anak berbeda karena karakter anak-anak sendiri itu. Kemudian untuk mencapai tujuan pelajaran itu juga harus benar-benar saya tekankan. Saya setuju Bu An ya. Sekali yang dibicarakan Bu An. Boleh sedikit lagi diceritakan dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu, yang Ibu rasa memuaskan begitu, apa nih Bu An? Pada saat itu
anak-anak itu sudah mulai mencari solusi. Pada saat saya memberikan media pembelajaran yang baru, mereka mencari solusi. Solusinya mereka itu mengajak teman atau mengajak teman kelompok atau teman itu untuk berdiskusi mencari solusi gimana cara materi ini harus mereka pahami dan harus mengerjakan dengan benar. Baik, saya pun berdasarkan hasil pengamatan saya juga begitu ya Bu Aan. Iya. Pertanyaan dari lagi Bu Aan, sebagai seorang guru, biasanya tentunya Bu Aan itu punya harapan-harapan gitu ya Bu. Nah, harapan Bu Aan untuk pembelajaran selanjutnya apa Bu Aan? Harapan saya semoga kompetensi diri sebagai pendidik itu khususnya dalam merancang rencana pembelajaran itu saya itu lebih berpihak kepada murid seperti itu. Kemudian murid pun juga bisa belajar dengan aktif, kemudian mandiri, kemudian merdeka, kemudian mereka juga harus memiliki karakter untuk mewujudkan profil belajar Pancasila seperti ini. Luar biasa sekali ya. Okay. Jadi sebenarnya banyak ya hal-hal ibu tingkatkan begitu ya. Luar biasa sekali. Kalau boleh saya tahu perasaan Bu Aan sekarang gimana? Jujur Mbak, saya sekarang tuh merasa lega, senang juga karena mulai mengerti akan kekurangan saya yang ada pada diri saya selama saya mengajar. Kemudian perasaan cemas yang ada di diri saya itu sedikit berkurang. Mudah-mudahan yang disarankan dapat segera saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam proses pembelajaran berikutnya seperti itu. Ya, bagus sekali kita juga ya Bu Aan. Saya setuju. Dan menurut saya juga patut dikembangkan begitu ya Bu. Dan itu prestasi yang sudah dicapai ini bisa dipertahankan begitu. Nah, Bu Aan itu semangat terus, bulat, sabar dalam mengajar di kelas gitu ya Bu. Saya berharap pun Ibu dapat mencapai tujuan mengajar yang Ibu rencanakan itu dengan baik gitu. Ya Bu, terima kasih Bu Evi atas saran-sarannya. Saya optimis dan tidak sabar ingin segera mempraktekannya. Itu yang bagus sekali Bu Aan. Nah, berikutnya Ibu, saya ingin menanyakan, Ibu punya rencana pengembangan diri tentunya ya. Ibu pasti punya rencana pengembangan diri terkait kompetensi Ibu sebagai pendidik gitu. Oke. Kalau boleh saya tahu apa nih rencana pengembangan Ibu di masa yang akan datang atau beberapa waktu yang akan datang gitu. Oh begitu. Saya ingin mengembangkan kemampuan profesional saya sebagai pendidik yang khususnya gimana cara saya menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian murid itu aktif dalam pembelajaran, mereka harus belajar secara mandiri, kemudian mereka harus belajar merdeka sesuai dengan profil Belajar Pancasila. belajar Pancasila seperti itu. Luar biasa, menarik sekali sih menurut saya Bu Aan. Namun kalau boleh saya tahu, tadi Ibu berkata bahwa ingin menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid begitu ya? Iya. Kalau boleh saya tahu keberpihakannya seperti apa Bu? Bolehkah dijabarkan gitu? Saya ingin menciptakan pembelajaran itu yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid saya untuk memperbaiki potensi mereka, kemudian belajar sesuai dengan keinginan dan bakat mereka, karena mereka kan memiliki bakat sendiri-sendiri, terus karakter individu sendiri-sendiri, kemudian serta menciptakan suasana untuk yang dalam kelas itu harus menyenangkan seperti itu. Jadi harapan saya semoga murid dapat belajar dengan bahagia, kemudian dapat membina karakter murid sehingga juga berdampak pada peningkatan prestasi belajarnya mereka seperti itu. Yang luar biasa. Jadi seperti yang sudah Bu Aan sampaikan, itu Bu Aan ingin keberpihakannya itu menciptakan itu istilahnya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, sesuai dengan bakat dan minat anak yang berbeda-beda, unik begitu ya. Ya, saya setuju dengan rencananya Bu Aan. Kemudian kalau boleh saya tahu apa rencana dari Bu Aan untuk mencapai hal-hal yang sudah disampaikan. Saya akan menerapkan prinsip pembelajaran yang baik serta mempunyai komitmen yang tinggi, kemudian menciptakan kondisi kelas yang efektif
sehingga menciptakan suasana belajar yang sangat kondusif bagi anak-anak, kemudian mampu mengembangkan murid dengan jelas dan arah seperti itu Bu Evi. Luar biasa sekali Bu An ya, luar biasa. Saya seperti lagi belajar banyak dari Bu An ini. Idenya sangat menarik juga menurut saya. Kalau boleh saya tahu lebih lanjut, ukuran keberhasilan rencana pengembangan diri tadi itu seperti apa? Yang dikatakan berhasil itu ya, oke. Jika saya mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu, harus terwujudnya guru yang memiliki kompetensi mengajar yang menalar, kemudian pembelajaran profesional, terus berorientasi kepada prinsip pembelajaran yang baik seperti itu. Semoga saja Ibu dapat menjalankan rencana-rencana tadi dengan baik dan semoga berjalan lancar, begitu harapannya Ibu An. Ya. Sehingga nantinya itu hasil-hasilnya tentunya kepada murid begitu ya. Ya. Betul-betul berdampak kepada murid. Ya, benar. Menarik sekali menurut saya. Nah, dari hal-hal yang sudah Ibu jabarkan tadi, kira-kira ada faktor penghambatnya tidak? Saya rasa untuk penghambat itu pasti ada ya Bu Evi ya, pasti dimanapun kita mengajar itu pasti ada. Ya. Terus dari faktor penghambat itu pasti ada ya? Iya. Untuk di setiap perjalanan, di setiap kegiatan itu ada penghambatnya atau pengganggunya, begitu, ada gangguannya begitu. Menurut Bu Aan, bagaimana cara mengatasinya? Mencari cara. Caranya itu saya berdiskusi dengan teman sejawat, minta tolong kepada bisa juga ke kepala sekolah, kemudian katakan guru yang lain yang mempunyai serta murid yang juga akan saya libatkan secara aktif untuk membantu saya dalam mengatasi kesulitan tersebut. Jadi intinya kolaborasi begitu ya? Iya, dengan kolaborasi. Jadi ada kolaborasi baik dengan teman guru begitu ya? Iya, kepala sekolah bahkan dengan murid. Iya. Dengan dicapai untuk mengatasi tantangan-tantangan Iya. tadi kalau perlu ya. Iya. Kadang-kadang saat kita sendiri berpikir sendiri begitu tidak menemukan solusi begitu ya. Iya. Namun dengan kolaborasi pasti ada ide-ide bermunculan. Gitu Iya. ya. Dan jadinya akan menjadi solusi Iya. dari setiap permasalahan yang kita hadapi begitu ya Bu. Iya. Nah, baik. Saya rasa luar biasa Bu. Saya salut dengan semangatnya Bu Aan dengan kondisi yang luar biasa sibuk di kelas 6 yang kegiatannya sudah di akhir di akhir semester, ada kegiatan lulusan dan sebagainya. Bu Aan juga dengan kondisi fisik yang seperti ini luar biasa, tapi semangatnya luar biasa. Patut diteladani Bu Aan. Ya, terima kasih Bu Evi. Juga semua berkat Bu Evi juga sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi kemarin seperti itu. Sama-sama Bu, menurut saya Bu Aan sendiri yang luar biasa gitu. Saya malah yang paling banyak belajar gitu. Bu Aan sudah bisa menggali potensi yang ada pada diri Ibu sendiri gitu. Saya hanya membantu sedikit begitu. Nah, sebelum sesi percakapan ini saya akhiri dulu, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan. Bisa saya rasa ya lain waktu atau semisal ke depan dan di kedepan hari saya memerlukan bantuan Ibu untuk melakukan observasi semacam ini lagi, apakah Bu Evi sedia? Dengan senang hati sekali Bu Aan. Ya, dengan senang hati gitu. Ya, baiklah Bu. Sebelum sesi ini saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena Bu Aan sudah menyempatkan waktu untuk melakukan percakapan ini. Saya tentu bersedia jika Bu Aan waktu-waktu memerlukan bantuan saya. Bisa jadi nanti kita bergantian saja Bu ya. Nah, ya, saling intervisi gitu ya. Bisa jadi ya, salah satu ya. Ya, mudah-mudahan percakapan ini memberikan manfaat ya, untuk Bu Aan maupun untuk diri saya sendiri begitu ya. Semoga kedepannya kita sebagai pendidik sama-sama bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid begitu ya. Karena apapun yang kita lakukan di lembaga ini hasil akhirnya tentu menginginkan yang terbaik untuk murid begitu ya. Harapannya semoga kita semua diberi kesehatan ya Bu. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Aan katakan.
Baik, saya akhiri sesi ini ya Bu Am. Terima kasih Iya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.